Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mansur Nawadani, NIM A1C319069 dari kelas reguler B 2019, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Pada video kali ini merupakan cuplikan video saya mengajar dengan materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Selamat menyaksikan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, apakah ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Ya tahu, Pak. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, apa sih itu dinamika rotasi? Dinamika rotasi merupakan ilmu yang mempelajari gerak benda yang berputar mengelilingi poros dan sumbu putar yang dipengaruhi oleh gaya, massa, ataupun besaran lainnya. Sambil Bapak nerangin, kalian sambil meringkas ya. Baik, Pak. Selanjutnya kita akan masuk ke besaran yang mempengaruhi dinamika rotasi. Besaran yang mempengaruhi dinamika rotasi itu ada dua. Apakah itu? Saya, Pak. Ya, Diki. Yang pertama ada momen gaya, Pak. Yang kedua apa? Saya, Pak. Oke, Wahyu apa? Momen inersia. Oke. Nah, besaran yang mempengaruhi dinamika rotasi itu ada dua ya, yaitu ada momen gaya dan yang kedua ada momen inersia. Nah, untuk momen gaya sendiri atau yang biasa disebut dengan torsi. Torsi adalah ukuran kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar terhadap titik poros tertentu. Nah, untuk rumus dari torsi itu sendiri yaitu T sama dengan F dikali R, di mana T sama dengan torsi, F sama dengan gaya, R sama dengan jarak gaya ke porosnya. Untuk satuan torsi sendiri itu Newton meter. Selanjutnya, torsi itu merupakan suatu besaran vektor. Apa artinya besaran vektor itu? Nah, besaran vektor adalah besaran yang memiliki angka, di mana besaran vektor itu sendiri bernilai positif apabila berlawanan dengan arah jarum jam dan bernilai negatif apabila searah dengan jarum jam. Selanjutnya yang kedua ada momen inersia atau yang dilambangkan dengan I. Momen inersia memiliki rumus I sama dengan M dikali R kuadrat, di mana I adalah momen inersia, M adalah massa, dan R adalah jari-jari benda. Dengan satuan dari momen inersia itu sendiri kilogram meter kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya yaitu kesetimbangan benda tegar. Nah, apa sih itu benda tegar? Benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Nah, untuk kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai nol. Artinya, suatu benda akan tetap diam dan akan tetap mempertahankan keadaan diamnya tersebut. Lanjut, kita ada syarat yang namanya syarat kesetimbangan benda tegar. Syarat kesetimbangan benda tegar itu ada dua. Apakah itu anak-anak? Yang pertama itu total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Dan yang kedua ada total momen gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma torsi sama dengan 0. Maka nilai dari sigma gaya atau jumlah gaya dan jumlah dari torsi itu sendiri yaitu 0.
Kemudian lanjut ke macam-macam kesetimbangan benda tegar. Berdasarkan kemampuan benda untuk kembali ke posisi semula, kesetimbangan benda tegar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada kesetimbangan stabil. Nah, kesetimbangan stabil itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Maksudnya, apabila benda itu diberi gangguan, dia akan tetap jatuh ke posisi setimbang tersebut. Contohnya itu ada persegi. Nah, titik kesetimbangnya itu ada di tengah-tengah. Nah, apabila kita gulingkan, dia akan tetap berada di tengah-tengah. Yang kedua ada kesetimbangan labil. Apa itu kesetimbangan labil? Nah, kesetimbangan labil ini tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda dihilangkan. Contohnya persegi yang dimerengkan, yaitu sudutnya yang ditaruh bawah. Apabila diberi gangguan atau disenggol, maka dia akan jatuh dan tidak bisa kembali ke keadaan semulanya. Yang ketiga ada kesetimbangan netral atau independent. Nah, untuk yang ketiga ini atau kesetimbangan netral ini, benda yang berada pada kesetimbangan stabil bisa mengalami gerak menggeser atau translasi dan mengguling atau rotasi saat diberi gaya dari luar. Nah, apa sih syarat benda dikatakan mengalami gerak translasi dan rotasi? Syaratnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada syarat benda bergerak secara translasi adalah, ada yang tahu? Siapa? Ya, Wahyu. Yang pertama itu sigma F sama dengan 0. Kemudian yang kedua sigma T sama dengan 0. Ya, benar Wahyu. Yang kedua ada syarat benda bergerak secara rotasi adalah, ada yang tahu? Saya Pak, Ya, Diki. syaratnya adalah sigma F sama dengan 0 dan sigma T tidak sama dengan 0 Pak. Nah, benar sekali. Nah, yang terakhir itu syarat benda bergerak secara menggelinding atau translasi dan rotasi adalah sigma F bukan sama dengan 0 dan sigma T bukan sama dengan 0. Dapat kita simpulkan bahwasanya benda yang mengalami gerak translasi dan rotasi memiliki nilai. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu momen Koppel. Nah, di sini momen Koppel adalah pasangan gaya yang besarnya sama tetapi berlawanan arah ya anak-anak. Koppel sendiri bekerja pada suatu benda akan menyebabkan terbentuknya momen Koppel. Secara matematis, momen Koppel sendiri bisa dirumuskan sebagai M sama dengan F dikali D, di mana M adalah momen Koppel, F adalah gaya, dan D merupakan panjang lengan gaya. Untuk satuan dari momen Koppel sendiri ialah Newton meter, F dengan satuan Newton, dan D sama dengan atau dengan satuan meter. Nah, untuk momen Koppel termasuk ke dalam besaran vektor, seperti halnya torsi. Apabila berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka nilainya bernilai positif. Dan apabila searah dengan arah jarum jam, maka akan bernilai negatif. Nah, jika beberapa momen Koppel bekerja pada suatu bidang, persamaannya menjadi M sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah Mn. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini Bapak cuma membahas materi tentang materinya. Untuk contoh soal dan pembahasan soalnya akan Bapak bahas di pertemuan selanjutnya. Tugas terstruktur atau tugas yang Bapak berikan kepada kalian, buka halaman ke 51. Kalian pelajari lebih lanjut tentang materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar serta contoh soalnya. Kalian coba kerjakan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas sama-sama. Oke, berhubung waktu pelajaran kita sudah habis dan lonceng bunyi pulang sudah terdengar, maka siap-siap untuk pulang. Oke, begitu saja penjelasan materi dari Bapak. Kurang dan Bapak mohon maaf. Tetap jaga kesehatan di rumah. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, ada baiknya kita menutup
pembelajaran pada kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Pak. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.